citra diri positif, memupuk rasa percaya diri sejati, serta membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Buku ini mendapat dukungan dari 26 pakar sumber daya manusia di Indonesia. Di antaranya Andi F. Noya, host Kick Andi, Mary Riana, motivator nomor 1 di Indonesia dan di Asia, Bung Chandra, motivator, Andi Wongso, motivator nomor 1 Indonesia, Haryanto Kandani, penulis 3 buku bestseller, Bambang Wijaya, rektor STT Inti Bandung, Gede Prama, penulis buku spiritual, Halim Siang, direktur, Petrus Nawawi, rohaniawan, James D. trainer, Andreas Hareva, penulis 40 buku bestseller, Jensen Sinamo, penulis kitab The Chinese Ethos, Tung Dese Muaringin, one of the most powerful people, Krishnamurti, motivator, Adiwe Gunawan, Indonesia leading expert in mind technology, RB Sentano, tokoh pendidikan karakter dan kesadaran hati nurani bangsa, Kunijan Liao, komunikator nomor 1 Indonesia, Ade Rai, 3 kali World Drug Free Building Champion, Hari Subagio, motivator, Reza Gunawan, praktisi kesehatan holistik, Lois Tendian, the highest rank of TNs Asia Pacific, Tommy Siawira, motivator, Stefanus Rizal, awareness aktivator and mindset inspirator, Raymond Eng, CO, Hari Firmansyah, 1 dari 10 trainer terbaik. Dan yang terakhir, Anthony Diomarti. Buku ini juga menjadi bestseller pada tahun 2013. Begitu menemukannya, Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Artinya, dengan membaca buku ini menyadarkan kita semua betapa hebatnya potensi Tuhan siapkan dalam diri kita masing-masing. Kita hanya perlu menemukan dan membangkitkannya. Buku ini mengajarkan caranya. Siapa penulis buku The Lost Secret of Success? Penulis buku The Lost Secret of Success adalah Hari Utomo, seorang trainer yang memahami perjalanan keberhasilan dirinya sendiri dan juga punya jendela ekstra untuk mengintip bahkan turut berproses dalam perjalanan hidup orang lain menuju keberhasilan.
berjudul The Lost Secret of Success. The Lost Secret of Success sama dengan rahasia tersembunyi dari kesuksesan. Artinya, tidak ada lagi rahasia untuk kesuksesan dalam buku ini. Penulis memaparkan secara lugas dan dengan bahasa yang mudah dicerna semua yang Anda butuhkan untuk mencapai kesuksesan sejati. Apa yang membedakan buku ini dengan buku-buku motivasi lainnya? Buku ini merupakan buku inovasi, yaitu buku yang memberikan pengetahuan yang berupa hal-hal baru kepada pembaca. Ada banyak buku tentang kesuksesan, tetapi buku ini unik dan berbeda. Buku ini menolong kita untuk menentukan arti sukses yang kita yakini selama ini dan membawa kita pada pencapaian sukses yang sejati. Apa poin-poin penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca? Poin utama buku ini ada 4 poin, yaitu 1. Definisi penentu kesuksesan. Sukses adalah proses yang boleh dikatakan no big deal. Kita tidak perlu teriak-teriak atau euforia terhadap satu kesuksesan. Sukses adalah hal yang berulang. Sukses itu ketika kita meraih apa yang kita cita-citakan. Dan apa yang kita cita-citakan itu banyak. Sejak kecil kita ingin bisa jalan, ingin lulus kuliah, ingin dapat menulis, itu semua cita-cita. Jadi, jika kita berhasil dengan cita-cita, itu berarti kita telah sukses. Cuma karena sering terjadi, orang tidak lagi menganggapnya itu adalah sukses. Poin kedua, sukses, kaya, bahagia. Sukses itu identik dengan kaya. Tidak semua orang kaya memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Benar bahwa uang bisa membuat kita bahagia, tetapi sebetulnya kekayaan atau uang yang banyak akibat kesuksesan itu hanya memberi kita kenyamanan. Benar bahwa sukses atau banyak uang akan memberi kita lebih leluasa memperoleh banyak fasilitas, mobil dengan kecepatan yang lebih tinggi dan nyaman suspensinya, baju yang lebih enak dipakai dan bermerek, atau jam tangan Rolex yang mungkin membuat orang lain lebih respect. Rasa nyaman, diakui, dan dihormati, itulah sebetulnya yang diperoleh dari kekayaan dan kekuasaan. Memang ada rasa nyaman, tetapi apakah itu bahagia? Belum tentu. Jadi, orang yang mengejar kekayaan sebetulnya hanya mengakumulasi dan menambah jenis kenyamanan yang pasti. Kenyamanan tidak identik dengan kebahagiaan. Poin ketiga, pengembangan diri memunculkan citra diri positif. Citra diri adalah tentang bagaimana kita menilai diri kita secara pribadi, secara keseluruhan. Banyak orang yang tidak paham apa sebenarnya citra diri. Kalau diterjemahkan, citra adalah gambaran. Citra diri berarti gambaran diri secara keseluruhan, fisik, mental, termasuk edukasi kita. Semua bersifat sangat kompleks. Mengapa saya katakan kompleks? Ada misalnya perempuan yang cantik, tetapi ia merasa terganggu oleh bentuk tubuhnya. Ada lagi tubuhnya seksi, tetapi merasa terganggu dengan wajahnya. Ada juga perempuan yang cantik, seksi, tetapi merasa terganggu dari sisi intelektualitasnya. Citra diri itu penting, karena cara kita melihat diri kita itu merefleksikan bagaimana kita melihat kehidupan itu sendiri. Dalam bahasa populer, bagaimana dunia memandang diri kita itu tergantung bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Poin keempat, yaitu kepercayaan diri sejati. Penting membangun
kita, sebab orang yang memiliki kepercayaan diri sejati akan sanggup berkembang dan mewujudkan apapun yang diinginkan dalam hidup ini. Bagaimana proses penyampaian isi dari buku ini? Proses penyampaian buku ini seperti ketika Anda menikmati acara talk show. Buku ini dikemas dengan sangat hidup dan mampu membuat Anda hanyut. Dialog yang terbuka dan belak-belakan menjadi kekuatan buku ini. Apa daya tarik yang buku ini berikan kepada masyarakat? Ketertarikan masyarakat tergantung pada proses pencapaiannya. Proses penyampaian buku ini adalah dengan cara dialog sehingga dapat dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat. Buku ini ditulis dengan cara yang tak biasa meski tidak sama sekali baru, yaitu disajikan dalam bentuk tanya jawab. Selain membuat buku ini berbeda, juga menjadikan bahasanya begitu cair, sederhana dan mudah dipahami karena berupa bahasa percakapan. Siapapun yang membacanya bisa segera memperoleh intisari tanpa berkening. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca? Buku ini adalah pelengkap buku-buku motivasi lainnya, buku yang menjadi dasar dari buku